Halo, assalamualaikum. Hari ini saya ingin membahas tentang diagnosis atau diagnosing PCOS. Sebelumnya, saya bukan dokter, tapi saya adalah mahasiswa apoteker yang sudah lulus, sudah wisuda, tetapi belum disumpah. Nah, kalau kita membicarakan diagnosis PCOS, sebenarnya dari mana kita tahu kita punya PCOS? Kamu nggak bisa bilang kamu oh aku PCOS karena menstruasiku nggak teratur, haidku nggak teratur. Kamu nggak bisa ujuk-ujuk bilang kamu punya PCOS. Jadi siapa yang berhak mengatakan kamu punya PCOS atau enggak? Yaitu dokter. Di sini adalah dokter Objin. Nah, untuk mendiagnosis PCOS ada beberapa kriteria. Yang sering dipakai biasanya adalah Rotterdam kriteria. Rotterdam kriteria ini sering dipakai di negara-negara Eropa untuk mendiagnosis PCOS. Nah, Rotterdam kriteria ini ada tiga kriteria di dalamnya, yaitu yang pertama adalah yang pertama adalah tadi menstruasi yang tidak teratur, oligomenoria atau tidak terjadi ovulasi. Kemudian yang kedua adalah hiperandrogenism atau tingginya kadar hormon androgen di dalam tubuh perempuan di atas kadar biasanya. Kemudian yang ketiga adalah polycystic ovary atau kista yang ada pada indung telur atau ovariumnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi ada irregular menstruation atau menstruasi yang tidak teratur. Nah, biasanya perempuan itu kan menstruasinya sebulan sekali ya. Nah, pada perempuan PCOS biasanya mereka itu haidnya 2 bulan, 3 bulan sekali, atau bahkan ada kasus di mana 1 tahun hanya sekali ovulasi atau hanya sekali menstruasi. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah hiperandrogenism. Hiperandrogenism ini bisa dilihat secara klinis dan biokemikal. Nah, secara klinis hiperandrogen ini ditandai dengan jerawat. Nah, jerawat yang banyak, jerawat yang masif di bagian wajah. Biasanya jerawatnya itu ciri-cirinya adalah jerawat yang meradang, yang merah-merah atau jerawat hormonal kalau biasanya orang bilang. Kemudian klinis yang kedua, yang lainnya adalah androgenik alopecia. Androgenik alopecia ini adalah rontok atau kebotakan pada wanita yang ciri-ciri kebotakannya itu mengikuti pattern pada laki-laki, kebotakan pada laki-laki. Jadi rontoknya itu atau kebotakannya itu mengikuti pola pada kebotakan laki-laki, yaitu bagian di daerah sini ya, atas kepala. Nah, kemudian klinis yang ketiga itu ada namanya hirsutism. Hirsutism itu adalah tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian yang tidak diinginkan atau tidak biasanya ada pada wanita, yaitu biasanya di bagian tumbuhnya itu di bagian wajah bisa di daerah sini. Nah, kemudian juga di bagian kumis. Nah, itulah hirsutism. Lalu ada yang udah 3 ya, tadi jerawat, kemudian kebotakan atau rambut rontok. Lalu yang ketiga tadi hirsutism atau tumbuh rambut-rambut halus di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat biasanya juga ditandai dengan yang namanya akantosis nigricans. Akantosis nigricans itu adalah kulit yang lebih gelap dari warna kulit
biasanya dari warna kulit yang sebenarnya, yang biasanya itu menggelap di area-area lipatan tubuh seperti di leher, seperti halus rangkangan, seperti daerah-daerah itu yang warna kulitnya lebih gelap dibandingkan warna kulit yang lain. Nah, itu adalah hiperandrogenism jika dilihat secara klinis. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari biochemical. Nah, biochemical itu berarti dari tes darah. Tes darah dilihat apa iya memang kadar hormon androgen di sini, yaitu testosteronnya tinggi, kadar testosteronnya tinggi di dalam darah. Nah, oke, itu ciri yang kedua, hiperandrogenism. Ciri yang ketiga adalah polycystic ovarian. Polycystic ovary atau indung telurnya memiliki kista. Tapi sebenarnya ini tidak bisa dibilang kista karena ini sebenarnya sel telur yang tidak matang. Jadi dia kenapa dibilang kista? Karena sebenarnya itu adalah folikel-folikel, kantung-kantung cairan yang berisi sel telur kita yang tidak matang. Jadi ketika di USG atau di ultrasonografi itu ovarium kita itu terlihat seperti banyak kistanya yang sebenarnya itu adalah sel telur yang tidak matang. Nah, jadi makanya itu dibilang polycystic ovary karena banyak sel-sel telur kecil yang tidak matang seperti itu. Nah, itu ya tadi ada 3 kriteria dari Rotterdam kriteria yang mengatakan perempuan itu punya PCOS atau tidak. Nah, tapi sebenarnya apakah 3 ini harus ada pada wanita itu baru dibilang PCOS? Enggak. Kalau sudah ada 2 kriteria dari 3 itu yang memang muncul, itu sudah bisa dikatakan PCOS. Tadi kan yang pertama adalah menstruasi tidak teratur. Nah, kemudian hiperandrogenism. Lalu yang ketiga adalah polycystic ovary atau kista pada ovariumnya. Kalau hanya 2 dari 3 ini yang sudah muncul, itu sudah bisa dikatakan wanita itu PCOS seperti itu. Ya, mungkin sekian dulu ilmu yang bisa dibagi hari ini tentang diagnosis PCOS. Untuk selanjutnya mungkin akan ada video-video lain yang membahas juga tentang PCOS. Semangat terus teman-teman yang punya PCOS.